Coba Anda bayangkan sebentar. Anda baru saja melangkah keluar dari sebuah benteng, penjajah di akhir abad ke-18. Iya, Benteng Utrecht ya. Betul. Di belakang Anda itu masih kecium banget aroma khas militer. Kayak bau mesiu yang tajam, terus udara dingin dari tembok batu yang tebal, dan pastinya ada ketegangan yang konstan gitu loh di dalam situ. Atmosfernya sangat kaku. Nah, tapi begitu Anda melangkah mungkin cuma beberapa ratus meter saja ke arah selatan menuju alun-alun, sensasinya itu berubah total. Anda tiba-tiba diterjang sama aroma rempah-rempah yang tajam, terus bau ikan asin yang lagi dijemur di bawah terik matahari, dan aroma tanah basah. Kontras banget ya perubahannya. Banget. Telinga Anda juga langsung penuh sama riuhnya suara orang tawar-menawar. Pakai bahasa Osing yang cepet dan kayak nggak ada jedanya sama sekali. Iya, bising dan hidup. Nah, ini bukan cuma sekedar transisi tempat aja sih. Ini tuh kayak transisi dua dunia yang lagi saling bertabrakan. Dan benturan dua dunia itulah yang bakal jadi panggung utama eksplorasi mendalam kita kali ini. Karena suasana pasar yang kontras banget sama tembok kokoh Benteng Utrecht ini, itu bukan sekedar latar belakang eksotis aja buat catatan sejarah. Oh, bukan cuma pemanis cerita ya? Sama sekali bukan. Di dalam hiruk-pikuk, debu, dan bau yang menyengat itulah, sebuah perang urat saraf sebenarnya lagi berlangsung. Sumber yang kita bedah hari ini, yaitu dokumen Monumen Luka dari tahun 1771, khususnya di bab 4. Ah ya, bagian Sandi Udeng? Tepat. Dokumen ini tuh menyoroti realitas yang sering banget dilupakan, yaitu bahwa medan pertempuran yang paling menentukan itu nggak selalu ada di lapangan terbuka. Oke, coba kita urai ini pelan-pelan ya. Karena apa yang ditunjukin sama laporan ini, pada dasarnya benar-benar mengubah cara kita ngelihat sejarah perlawanan lokal. Setuju. Kita kan biasanya mikir perang itu ya pasukan, dengan seragam rapi, barisan meriam gitu kan. Iya, bayangan standarnya selalu gitu. Nah, di sini kita justru lagi ngupas tuntas bagaimana sebuah pasar tradisional di Banyuwangi itu berfungsi sebagai jantung dari jaringan spionase akar lumput. Jantung intelijen ya. Bener, ini cerita tentang bagaimana masyarakat yang terpojok menggunakan apapun yang mereka punya. Mulai dari cara ngelipat kain penutup kepala, secangkir kopi pahit, sampai mengeksploitasi bau badan. Dan prasangka penjajah juga. Nah iya itu, dijadikan instrumen perang rahasia. Gila nggak sih? Itu yang bikin dokumen ini luar biasa. Apa yang kita saksikan di sini itu sebenarnya adalah anatomi dari perang asimetris. Perang asimetris, oke. Iya, jadi ketika sebuah populasi itu nggak punya akses ke persenjataan militer atau infrastruktur yang sepadan sama penjajah Belanda, mereka kan dipaksa buat berinovasi. Harus muter otak ya. Betul banget. Mereka tuh mempersenjatai rutinitas harian mereka. Ini strategi bertahan hidup yang sangat canggih loh, di mana setiap gerakan fisik itu punya lapisan makna ganda. Dan risikonya nyawa ya. Tentu, setiap interaksi itu diawasi sama ancaman hukuman gantung. Merinding sih bayanginnya. Mari kita lihat gimana konsep itu diterapin di lapangan. Kita masuk ke sosok Suryo. Ah, Suryo, ini karakter sentralnya ya? Ya, dia ini kan telik sandi atau mata-matanya pejuang Jagapati. Nah, kalau Anda ada di pasar, itu dan ngelihat dia, Anda nggak bakal mikir dia agen rahasia. Nggak bakal kelihatan sama sekali. Cuma kelihatan kayak kuli biasa kan. Dia jalan dengan bahu merosot, tatapan kosong, benar-benar meniru kelelahan fisik orang yang habis kerja paksa. Penyamaran yang sempurna. Tapi ada satu detail yang jadi kunci nih. Udeng, atau kain penutup kepala tradisional yang dia pakai. Sekilas kan kelihatannya berantakan aja tuh. Tapi, lipatan di sisi kanan itu sengaja ditekuk sedikit ke dalam, menutupi pelipisnya. Nah, ini dia bagian pentingnya. Dan disinilah bagian yang bikin saya takjub. Lipatan spesifik itu ternyata sebuah sandi visual yang artinya kondisi di dalam benteng Utrecht sedang siaga menengah. Itu eksploitasi konsep hiding in plain sight yang brilian banget, bersembunyi di tempat terang. Tapi pertanyaannya, kenapa harus di pasar sih? Ini, kenapa operasi intelijen ini dilakuin di pasar? Karena kalau di zona yang sunyi, misalnya di gang sepi, dua orang pribumi kelihatan ngobrol pelan, itu bakal langsung memicu kecurigaan patroli militer. Oh iya, bener juga.
Langsung disamperin pasti. Pasti. Nah, tapi kalau di pasar yang padat, bising, dan penuh pergerakan konstan, anomali sekecil apapun itu langsung melebur, nggak kelihatan. Masuk akal, masuk akal. Dan penggunaan udeng sebagai media komunikasi visual, ini tuh memotong kelemahan terbesar dalam spionase, yaitu kebutuhan buat bertukar kata-kata atau barang fisik yang bisa bikin mereka ketangkep. Jadi pesannya udah ada di kepala, tinggal dilihat aja. Analogi yang langsung kepikiran di saya tuh, ini kayak teknologi enkripsi end-to-end di aplikasi pesan modern sekarang. Wah, analogi yang pas tuh. Gimana maksudnya? Ya kan pesannya terpampang nyata, dikirim melintasi ruang publik, tapi cuma mereka yang megang kuncinya atau tahu algoritmanya yang bisa baca. Udeng itu kayak pesan terenkripsi. Tapi saya harus mempertanyakan logikanya di sini nih. Logika yang mana nih? Bukannya gegabah banget ya pakai kode rahasia tepat di atas kepala Anda? Maksudnya, setiap serdadu VOC yang lewat kan bisa ngelihat wajah dan kepala Suryo dengan sangat jelas kan? Terlihat mencolok ya harusnya. Iya kan? Tidakkah ini risiko yang terlalu besar buat seorang mata-mata? Kalau pakai insting modern kita sih, naruh rahasia militer di dahi itu kedengarannya kayak cari mati ya. Lah iya, makanya. Tapi disinilah kita harus membedah psikologi kolonialisme yang lagi berkuasa waktu itu. Spionase pakai udeng ini dirancang khusus buat mengeksploitasi apa yang kita sebut sebagai kebutaan kultural atau cultural blindness. Kebutaan kultural? Maksudnya Belanda nggak paham budaya kita? Lebih dari sekedar nggak paham. Bagi serdadu VOC atau perwira Belanda, udeng itu sama sekali nggak punya makna struktural. Oh, diremehkan? Sangat. Dalam pandangan rasis mereka yang reduktif itu, udeng tuh cuma kain kotor yang dililitin asal-asalan sama kuli kelas bawah buat nahan keringat. Udah, sebatas itu aja. Wah, jadi rasisme dan arogansi penjajah itu sendiri yang justru jadi tameng pelindung buat para telik sandi ini. Tepat banget. Belanda itu nganggap budaya lokal terlalu primitif buat bisa punya kapasitas strategi komunikasi yang canggih. Mereka nggak bisa bayangin ada arsitektur informasi di balik lipatan kain lusuh. Nggak nyampe otak mereka ke sana ya? Nggak nyampe. Bagi mata-matanya Jagapati, udeng itu adalah papan buletin intelijen. Tapi bagi Belanda, itu cuma kain kotor. Suryo secara efektif tuh ngubah bias kognitif musuhnya jadi jubah pelindung tak kasat mata. Keren banget sih itu. Nah, itu bawa kita ke pergerakan Suryo selanjutnya nih. Yang menurut saya mindahin kita dari sekedar taktik komunikasi visual ke beban psikologis dari spiona ini. Iya, momen di kedai kopi. Betul. Dengan sandi yang masih kepampang di kepalanya, Suryo ini melipir ke sebuah kedai kopi kecil yang atapnya rumbia. Dia ketemu sama informan utamanya, namanya Pak Lik Satiman. Satiman ini tokoh yang menarik. Sangat menarik. Suryo mesan kopi, dan dialog mereka ini bikin saya mikir keras loh. Suryo bilang gini, 1 kopi Lik yang pahit seperti nasib kuli. Terus Satiman balas, nasib pahit itu obat nak, supaya tidak lupa kalau tempat ini bukan rumah kita lagi. Wah jujur, kenapa mereka ngabisin waktu bertukar filosofi soal rasa pahit pas nyawa mereka lagi jadi taruhan setiap detiknya? Karena gini, dalam peperangan psikologis, menjaga jangkar realitas itu sama pentingnya dengan menjaga rahasia. Jangkar realitas? Iya, kopi pahit di situ bukan sekedar minuman buat ngilangin kantuk. Itu tuh mekanisme pertahanan mental. Oh, buat ngingetin mereka terus. Betul. Satiman pakai kepahitan fisik itu sebagai pengingat konstan yang harus ditelan sama Suryo. Soalnya di bawah tekanan penjajahan yang brutal dan lama banget, manusia itu kan punya kecenderungan buat mulai menormalisasi penderitaan mereka. Mulai terbiasa dan pasrah gitu ya? Nah itu, kepahitan kopi itu jadi penawar dari kepatuhan. Sebuah cara buat mastiin semangat perlawanan mereka tuh nggak tumpul gara-gara rutinitas. Biar apinya tetap nyala ya. Dan ternyata pengingat itu datang di saat yang tepat banget. Karena Satiman habis itu membeberkan realitas yang jauh lebih pahit lagi. Info soal kuping anyar. Iya, dia memperingatkan Suryo soal ancaman kuping baru di pasar. Orang-orang pribumi yang rela ngejual informasi mengkhianati saudara mereka sendiri cuma demi koin perak dari VOC. Pengkhianat dari dalam? Satiman bahkan ngasih sandi baru buat ngenalin pengkhianat ini. Katanya kalau ngelihat orang pakai udeng dengan lipatan sungsang mengarah ke mata, nah itu informan Belanda. Sandi lawan sandi ya? Bener. Tadi saya pakai analogi enkripsi modern, tapi denger ini tuh malah kerasa kayak lagi main Among Us di kehidupan nyata. Dan konsekuensinya fatal. Haha, analogi Among Us itu pas banget. Impostornya ada di sekitar mereka. Iya kan?
Impostornya bukan alien atau orang asing, tapi tetangga atau rekan kerja Anda sendiri. Gila ya. Gimana caranya perlawanan bisa bertahan kalau rasa saling percaya aja udah dihancurin dari dalam? Nah, itu justru menjelaskan bagaimana jaringan intelijen kolonial beroperasi di bawah komandan Kaivan Bekome. Penjajah tuh sadar banget kalau tembok batu Utrecht sekuat apapun pasti ada kerentanan fisiknya. Pasti bisa dijebol kalau diserang terus. Makanya, jadi strategi pertahanan yang jauh lebih mematikan adalah ngebangun benteng ketakutan dan pengkhianatan di dalam struktur sosial masyarakat lokalnya itu sendiri. Ngancurin dari dalam. Betul. Ini bukan cuma taktik pecah belah atau divide et impera secara politik loh. Ini manipulasi ekonomi tingkat tinggi. Maksudnya karena mereka miskin. Iya, dengan memiskinkan populasi sampai ke titik kelaparan, VOC itu bikin koin perak jadi harga yang masuk akal buat nuker nyawa seorang tetangga. Aduh, nyesek banget dengernya. Jadi mereka sengaja nyiptain kondisi di mana pengkhianatan itu jadi instrumen bertahan hidup buat sebagian orang. Menghancurkan kohesi sosial. Tepat sekali. Bayangin Anda di posisi Suryo nih. Musuh Anda bukan lagi sekedar serdadu berseragam yang kelihatan jelas di mana posisinya. Musuh Anda sekarang adalah ketidaktahuan. Nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Iya. Ketika seorang kuli nggak bisa lagi percaya sama kuli di sebelahnya, maka kapasitas buat ngorganisir perlawanan kolektif itu langsung lumpuh seketika. Fokusnya buyar ya. Sangat buyar. Energi yang harusnya difokusin buat ngelawan penjajah malah tersedot habis buat paranoia dan saling mencurigai sesama. Kehancuran kepercayaan inilah yang pada akhirnya maksa Suryo dan jaringannya harus terus beradaptasi dengan lingkungan fisik mereka juga. Iya, karena ruang gerak makin sempit. Suryo lapor tuh, kalau akses mereka di dalam benteng udah hampir tertutup total. Saluran drainase yang biasanya mereka pakai, sekarang mulai dipasangi jeruji besi tebal sama Belanda. Akses masa kini mereka udah ditutup. Nah, karena masa kini mereka direbut, mereka terpaksa nyari celah di masa lalu. Satiman ngasih tahu soal sebuah terowongan kuno, bekas saluran pemandian peninggalan kerajaan Macan Putih. Wah, ini detail sejarah yang krusial. Terowongan ini tersembunyi di balik tumpukan kayu jati dekat gudang garam, dan tembusnya itu sampai ke belakang loji Inggris. Penempatan geografis yang sangat strategis. Loji Inggris atau pos perdagangan Inggris di sana itu kan punya yurisdiksi dan kesepakatan sendiri sama Belanda. Jadi kayak zona netral gitu. Kurang lebih. Itu area abu-abu secara politis dan pengawasan. Makanya, jadi titik transit yang sangat ideal buat seorang Trik Sandi. Oke, masuk akal secara politis ya. Tapi tunggu, kalau secara taktis gimana? Kan rutenya itu deket pelabuhan, gudang garam, loji Inggris. Berarti itu bersinggungan langsung dong sama area patroli pesisir yang dijaga ketat. Memang benar. Tidakkah ini kayak, nuker satu jebakan dengan jebakan mematikan lainnya? Sama-sama bahaya dong. Kalau pakai teori militer standar sih iya. Itu rute yang risikonya sangat tinggi. Tapi, nah ini, disinilah letak ironi dari arsitektur kolonial yang dieksploitasi habis-habisan sama pejuang Jagapati. Ironinya di mana tuh? VOC itu kan ngebangun infrastruktur kekuasaan mereka di atas tanah yang sejarahnya sama sekali nggak mereka pahamin. Atau lebih tepatnya, yang mereka remehkan. Balik lagi ke arogansi tadi ya. Betul, ketidaktahuan mereka soal tata kota kuno kerajaan Macan Putih ini tuh nyiptain blind spot atau titik buta yang masif banget buat militer mereka. Oh, jadi mereka beneran nggak tahu ada terowongan di situ? Sama sekali nggak tahu. Pasukan patroli bisa aja tiap hari jalan mondar-mandir di atas tumpukan kayu jati itu, tapi karena mereka buta sejarah lokal, mereka nggak ngeliat itu sebagai pintu masuk. Gila. Keangkuhan penjajah buat menghapus masa lalu lokal malah benar-benar jadi celah keselamatan buat perlawanan ya? Tepat. Pengetahuan leluhur secara harfiah jadi infrastruktur buat peperangan masa kini. Luar biasa sih. Tapi pas kita lagi kagum-kagumnya sama kecerdasan taktis ini nih, realitas tiba-tiba ngebentur dengan sangat keras. Momen penggeledahan. Puncaknya ini. Iya. Di tengah-tengah obrolan Suryo sama Satiman, tiba-tiba suasana pasar tuh berubah drastis. Suara orang nawar terhenti, terus kedengeran sepatu laras serdadu berderap masuk. Tegang banget pasti atmosfernya. Tegang banget. Ada seorang sersan Belanda yang lagi mabuk arak, datang bareng 4 prajuritnya. Dia ngamuk-ngamuk nyari bahan bangunan yang dicuri dari benteng, terus langsung merintahin penggeledahan acak ke semua kuli di situ. Momen ini benar-benar nguji semua teori spionase yang kita bahas dari tadi ya. Mengujinya dalam praktek yang paling mentah. Sangat mentah dan mematikan. Soalnya kita harus ingat nih, Suryo itu bukan lagi jalan-jalan santai.
Di pinggang belakangnya, di balik bajunya, itu tersembunyi Patrem Nogososro. Senjata rahasianya. Buat Anda yang mungkin belum familiar ya, Patrem Nogososro ini bukan pedang gede, ini tuh sebilah keris kecil berlekuk. Senjata tradisional yang gampang disembunyiin, tapi kalau udah dipakai buat pertarungan jarak dekat, wah, mematikan banget. Sangat fatal. Dan Sersan itu kan mau menggeledah badannya. Nah, itu masalahnya. Kalau serdadu itu meraba pinggangnya, Suryo cuma punya dua pilihan. Pertama, tertangkap terus digantung. Kedua, dia cabut Patrem itu, bunuh si Sersan. Detik itu juga, yang otomatis bakal memicu pembantaian massal di seluruh pasar. Taruhannya benar-benar udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Satu sentuhan fisik aja bisa ngeruntuhin jaringan spionase yang udah dibangun bertahun-tahun. Dan Sersan itu nyamperin meja Satiman. Dia natap Suryo dengan curiga, terus nyuruh dia berdiri. Anda bisa bayangin nggak sih, Suryo harus muter tubuhnya pelan-pelan sambil berusaha nahan biar lipatan sarungnya tetap nutupin pinggang belakangnya. Deg-degan parah pasti. Terus Sersan itu nyuruh dia buka udengnya. Wah, ini titik krisis banget. Tapi disinilah Satiman melakukan sebuah intervensi yang saya nyebutnya kayak aikido psikologis. Aikido psikologis. Menarik istilahnya. Iya, kan dia nggak ngelawan pakai kekerasan. Dia ngambil prasangka dan ketakutan si penjajah, terus dibalikin jadi senjata buat nyerang balik. Dan mekanisme dari apa yang Anda sebut Aikido psikologis itu sangat brilian secara sosiologis loh. Coba kita bedah apa yang diucapin Satiman. Oke, Satiman tuh masang senyum terpaksa yang meyakinkan banget. Dia nunduk, terus bilang gini, "Maaf Kuan, Kuli ini sedang sakit perut hebat. Dia baru saja muntah-muntah. Kalau Tuan menyentuhnya, Tuan bisa tertular penyakit rawa." Nah, dengar itu. Penyakit rawa. Dan efeknya tuh instan. Serdadu yang bawa senjata lengkap itu langsung mundur selangkah dengan wajah jijik. Langsung mundur ya. Ya, bau keringat Kuli sama aroma lumpur drainase yang nempel di badan Suryo, yang selama ini dianggap rendah sama Belanda, justru memvalidasi kebohongan itu. Itu jadi perisai yang lebih kuat dari baju zirah baja. Ini tuh nunjukin keahlian adaptasi situasional tingkat tinggi banget. Satiman sama Suryo kan nggak sempat merencanakan kebohongan ini sebelumnya. Spontan ya? Iya, murni improvisasi. Dan itu sangat bergantung sama pemahaman yang mendalam tentang ketakutan musuh. Kenapa penyakit rawa ini sangat efektif? Karena bagi orang Eropa abad ke-18 yang beroperasi di daerah tropis, penyakit itu mimpi buruk. Kayak malaria gitu ya? Betul, malaria, kolera, disentri, mereka mengasosiasikan itu sama udara rawa yang buruk. Itu adalah pembunuh utama yang memusnahkan resimen mereka. Jauh lebih cepat daripada senjata tajam pribumi. Oh wow, jadi Sersan itu mungkin nggak takut ditusuk keris, tapi dia ketakutan setengah mati sama kuman tropis yang nggak bisa dia tembak. Tepat! Satiman mengeksploitasi teror medis dan prasangka rasial kolonialis itu secara bersamaan. Kolonialis kan ngelihat penduduk lokal tuh kotor, pembawa penyakit. Satiman ngambil stereotip reduktif itu dan menembakkannya kembali ke arah si Sersan. Jedi mind trick beneran ini mah, tapi pakai kuman rawa. Iya bener, rasa jijik mengalahkan prosedur militer. Kebohongan yang didukung sama bau amis pasar itu secara harfiah nyelamatin nyawa Suryo dan nyelamatin perlawanan. Menegangkan banget. Nah, setelah berhasil lolos dari maut, Suryo sadar dia harus buru-buru pergi dari pasar. Tapi sebelum pergi, Satiman sempat menyelipkan bungkusan kecil daun sirih ke tangannya. Pesan rahasianya. Bener. Perjalanan Suryo kembali ke benteng ini bawa kita ke momen yang membuktikan teori soal kuping anyar tadi. Pas dia dekat pos penjagaan, Suryo ngelihat pemandangan yang bikin darahnya mendidih. Dia ngelihat pengkhianatnya langsung. Iya, dia ngelihat seorang kuli muda lagi berdiri santai nggak kerja. Dan udeng di kepalanya itu ditarik sungsang ke arah mata. Bukti visual dari kuping Belanda. Pengkhianat yang beroperasi tepat di bawah perlindungan musuh. Ngawasin bangsanya sendiri. Anda bisa ngerasain beban amarah Suryo saat itu. Dia sadar negerinya lagi dihancurin dari dalam. Tapi dia nahan diri, dia terus jalan ngelewatin gerbang, masuk lagi ke dalam perut benteng Utrecht. Kedisiplinan seorang telik sandi. Nah, pas sudah di dalam, di tempat yang remang-remang di balik pilar besar, jauh dari patroli, Suryo akhirnya buka bungkusan sirih dari Satiman. Di sela-sela daun sirih itu ada kertas tipis isi pesan dari Komando Jagapati. Malam, lonceng ketiga. Di Muara Tambong. Bawa peta ventilasi. Macan sedang menunggu. Wah! Dan dengan satu kalimat itu, elemen waktu tiba-tiba mencekik keseluruhan cerita ini. Ticking clock-nya nyala. Strukturnya langsung berubah drastis di sini ya.
Kita kayak dipindah dari ketegangan atmosferik di pasar, jadi dikejar tenggat waktu yang presisi banget. Malam lonceng ketiga itu ngasih Suryo parameter yang sangat sempit. Mepet banget waktunya. Iya, dia cuma punya waktu 2 hari dari titik itu. 2 hari buat ngelakuin misi bunuh diri. Biar pesan itu terpenuhi, Suryo harus nyuri peta ventilasi dari ruangan Letnan Vandermeer. Terus dia harus nyelamatin Mas Galih yang lagi kritis. Rekannya. Habis itu, dia harus ngelewatin terowongan kuno macan putih, tembus ke loji Inggris, terus lari ke Muara Tambong buat nyegat pasokan mesiu dari Batavia. Gila, beban misinya ini spesifik dan sangat mematikan. Tapi tahu nggak, terlepas dari betapa intensnya plot itu, ada satu tindakan fisik di akhir sumber kita ini yang menurut saya punya resonansi paling kuat. Coba perhatiin apa yang dilakuin Suryo sama kertas tipis itu. Dia nggak nyembunyiinnya loh, nggak juga dibakar. Oh iya, dia melipat kertas tipis yang isinya rahasia militer itu, dimasukin ke dalam mulut, bareng daun sirih dan gambir, terus dikunyah. Dan ditelan. Dokumennya mendeskripsikan ini dengan sangat puitis. Katanya, rasa pahit dan sepat dari campuran sirih dan kertas itu seolah menjadi pengikat sumpahnya. Itu observasi yang luar biasa banget. Secara operasional intelijen, menelan pesan tuh emang cara paling aman buat ngilangin bukti fisik kalau dia digeledah lagi. Tapi secara simbolis, itu ritual komitmen yang dalam banget. Nyambung ke obrolan di kedai kopi tadi ya. Tepat, nasib pahit itu obat. Dengan menelan pesan itu, Suryo secara harfiah menginternalisasi beban perlawanannya. Rahasia, bahaya, dan nasib rekan-rekannya sekarang menyatu di aliran darahnya. Merinding saya. Dan transformasi itu nggak berhenti di situ aja. Pas malam turun nyelimutin benteng Utrecht, Suryo yang sekarang bawa rahasia di dalam tubuhnya, dia angkat tangan ke kepala, terus ngencengin ikatan udengnya. Mengunci niatnya. Dokumen ini nulis kalau udeng yang tadinya cuma alat kamuflase, sekarang berubah jadi mahkota rahasia seorang telik sandi yang sedang meniti jembatan di atas jurang maut. Luar biasa puitis. Di balik tembok penjajah yang ngerasa berkuasa penuh, ada kekuatan kecil yang lagi bersiap ngeruntuhin mereka dari dalam. Serdadu VOC dengan semua meriam mereka itu benar-benar buta sama amarah yang ngalir tepat di bawah hidung mereka. Kalau kita harus narik satu kesimpulan besar dari seluruh narasi intelijen tahun 1771 ini tuh redefinisi soal apa itu kekuatan. Kekuatan sejati itu seringkali nggak bersuara. Nggak selalu soal ledakan dan senjata ya? Nggak sama sekali. Kekuatan nggak terletak pada jumlah pasukan atau kaliber peluru. Kekuatan sejati ada pada ketahanan kognitif, pada kemampuan membaca kelemahan psikologis lawan, ngemanfaatin prasangka mereka, dan keberanian buat natap pengkhianatan tanpa kehilangan tujuan. Spionase akar rumput Jagapati berhasil karena pemahaman itu ya? Betul. Mereka paham lanskap manusia jauh lebih baik daripada penjajah memahami lanskap wilayahnya. Kesimpulan yang tajam banget. Memahami perilaku manusia terbukti lebih mematikan dari baja. Dan inilah kenapa, bagi Anda yang lagi dengerin, sejarah itu tuh bukan cuma cerita jadul. Sangat relevan sampai sekarang. Pasti Anda ngerasa abad ke-18 di Banyuwangi itu jauh banget dari realitas kita sekarang. Tapi coba bayangin dunia modern kita. Kita hidup di era di mana informasi ngalir kayak banjir bandang. Kita tiap hari susah bedain mana fakta, mana manipulasi algoritma. Esensi permainannya tuh belum berubah loh. Gimana tuh maksudnya? Kuping Belanda di masa lalu yang dibayar pakai koin perak, sekarang mungkin udah berevolusi jadi pelacak data digital atau bot yang memanipulasi opini publik. Dan sandi udeng masa kini mungkin bentuknya jejak digital atau profil anonim kita. Wah, bener juga. Mediumnya aja yang ganti ya. Iya, prinsip dasar eksploitasi prasangka dan peperangan informasi akan selalu nemuin medium baru. Tepat. Jadi kemampuan buat ngebaca sandi di balik kebisingan harian kita, buat paham siapa yang manfaatin kecemasan kita, dan siapa yang beneran bisa kita percaya, itu tetap jadi skill bertahan hidup yang esensial. Sangat esensial. Jadi, saat kita nutup eksplorasi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kita udah lihat gimana Suryo ngerubah kain lusuh jadi enkripsi visual yang dilihat semua orang tapi nggak dipahami siapapun. Nah, di kehidupan modern Anda, dengan segala jejak sosial dan interaksi cepat Anda setiap hari, sandi udeng apa yang tanpa sadar sedang Anda kenakan? Pertanyaan yang bikin merinding. Dan yang lebih krusial lagi, siapa yang diam-diam megang kuncinya dan lagi ngebacanya? Harus mulai hati-hati nih kita. Setuju. Terima kasih udah ikut tenggelam dalam penelusuran sejarah yang menegangkan ini. Tetap kritis membaca keadaan di sekitar Anda,